Oke, selamat pagi. Pertemuan hari ini di mata pelajaran kimia masih di pembahasan mengenai stokiometri. Kali ini kita belajar menghitung kadar zat dalam campuran yang materinya ada di halaman 234. Oke, untuk perhitungan yang pertama yaitu persen. Di sini ada perhitungan persen massa dan persen volume. Untuk persen massa menyatakan massa suatu zat dalam satuan gram yang terdapat dalam setiap 100 gram campuran. Rumusnya persen massa sama dengan massa zat dalam campuran per massa seluruh campuran dikali 100%. Untuk contohnya, di sini kita lihat, hitung berapa persen NaCl yang dibuat dengan melarutkan 20 gram NaCl, natrium klorida dalam 55 gram air. Langsung ke rumusnya, persen NaCl sama dengan massa NaCl dalam campuran tadi 20 gram, lalu per massa seluruh campuran. Campurannya itu ada NaCl sama air, berarti 20 tambah 55. Ya, dikali 100% sama dengan 26,67%. Untuk yang kedua, persen volume. Persen volume itu menyatakan volume zat yang terdapat dalam setiap 100 bagian volume campuran. Rumusnya sama. Di sini persen volume sama dengan volume zat dalam campuran per volume seluruh campuran dikali 100%. Contohnya, jika 20 liter cuka murni akan dibuat menjadi larutan cuka 5%, untuk dijual di pasaran, tentukan jumlah air yang diperlukan untuk pengenceran. Ya, untuk 20 liter itu volume cukanya, ya, itu VA ini volume zatnya. Lalu persen cukanya 5%, nih persen volumenya 5%. Kita masuk ke dalam rumus. Persen volume sama dengan volume zat dalam campuran per volume seluruh campuran VA plus VB dikali 100%. Tadi persen volumenya 5%, volume cukanya 20 liter, volume campurannya berarti 20 liter ditambah berapa air yang diperlukan, itu VB dikali 100%. Kita pindah ruas yang ini, 20 plus VB nya ke ruas kiri, 5% nya ke ruas kanan, maka diperoleh hasilnya VB sama dengan 380 liter air. Ya, itu untuk yang persen volume. Lanjut ke yang bagian 2 yaitu bagian per juta BPJ atau part per million ppm, yaitu kadar zat yang menyatakan banyaknya bagian zat yang terdapat dalam setiap 1 juta bagian campuran. Rumusnya ialah ppm sama dengan massa zat dalam campuran per massa seluruh campuran dikali 10 pangkat 6 ya, sejuta. Contoh soalnya, jika air sumur mengandung 0,02% ion kalsium Ca, tentukan kadarnya dalam BPJ ya, bagian per juta. Oke, kita misalkan di sini air sumurnya 100 ml, maka volumenya 0,02% kali 100 sama dengan 0,02 ml ya. Maka kita masukkan ke rumusnya, BPJ sama dengan massa zat dalam campurannya, tadi massa zat dalam campurannya 0,02, massa seluruh campurannya tadi 100 ya, 10 pangkat 2 100 dikali 10 pangkat 6 kali sejuta sama dengan 200 BPJ. Jadi kadar kalsium air dalam air sumur itu 200 bagian per juta. Itu untuk ppm. Lanjut ke molaritas. Molaritas itu adalah satuan konsentrasi yang menyatakan banyaknya mol zat terlarut yang terlarut di dalam 1 liter larutan. Ya, banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Rumusnya molaritas sama dengan N per V. Ini N itu mol, V-nya tuh volume ya, dalam satuan liter. Itu untuk molaritas. Langsung ke contohnya, pada botol Regen yang berisi larutan NaOH, natrium hidroksida, tertulis label NaOH 0,1 molaritas. Bila di dalam botol tersebut ternyata larutan yang ada hanya 250 ml, maka berapa mol NaOH yang terlarut di dalamnya? Oke, kita masukkan ke rumusnya, mol sama dengan molaritas dikalikan dengan volume. Ya, molaritasnya tadi 0,1 molaritas, volumenya di sini 250 ml, kita ubah ke liter menjadi 0,25 liter, maka molnya yang diperoleh ialah 0,025 mol. Itu untuk molaritas. Lanjut ke molaritas. Tadi molaritas dalam 1 liter larutan, untuk molaritas itu mol yang terlarut dalam setiap 1000 gram pelarut ya. Rumusnya molaritas sama dengan mol dikali 1000 per P. Langsung ke contoh soalnya, 200 gram magnesium sulfat MgSO4 MrSA20 dilarutkan ke dalam 400 gram air. Hitunglah molaritas larutan yang terjadi.
Oke, untuk molaritas sama dengan mol kali 1000 per P. Molnya kita cari dulu, molnya dari gram per mr ya, udah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Berarti di sini 24 dibagi 120 untuk molnya sama dengan 0,2 mol, maka molaritasnya sama dengan 0,2 dikali 1000 per P, 1000 per 400 tadi gramnya sama dengan 0,5 molar. Itu untuk molaritas. Oke, lanjut ke fraksi mol. Fraksi mol adalah perbandingan antara jumlah mol suatu komponen larutan dengan komponen larutan lainnya. Oke, di sini fraksi molnya tidak memiliki satuan karena merupakan suatu perbandingan. Rumusnya ini fraksi mol A sama dengan mol A per mol A plus mol B ya. Jadi misalnya fraksi mol zat pelarut yang A ini pelarut sama dengan mol pelarut dibagi mol pelarut ditambah mol terlarut, seperti itu. Untuk fraksi mol terlarut, zat terlarut sama dengan mol zat terlarut dibagi mol zat pelarut ditambah mol zat terlarut. Seperti itu. Kita langsung ke contoh soalnya. Jika 39,875 gram CuSO4 tembaga sulfat MR 159,5 dilarutkan dalam 90 gram air MR 18, tentukan fraksi mol terlarut dan fraksi mol zat pelarut. Yang tanyakan XA dan XB-nya. Oke, penyelesaiannya seperti ini. Kita hitung dulu mol zat terlarutnya yaitu CuSO4. Mol terlarut sama dengan massa CuSO4 per MR-nya CuSO4. Tadi massanya 39,875, MR-nya 159,5, maka diperoleh mol tembaga sulfatnya 0,25 mol. Untuk mol pelarut H2O, maka massa H2O per MR H2O. Massa H2O-nya 90 gram, MR-nya tadi 18 gram, maka diperoleh mol H2O-nya sama dengan 5 mol. Kita langsung masuk ke rumus fraksi mol. XP fraksi mol pelarut sama dengan mol pelarut per mol pelarut ditambah mol terlarut. Berarti tadi pelarutnya 5 mol per 5 tambah 0,25 sama dengan 0,925. Untuk mol terlarutnya tembaga sulfat berarti 0,25 per 0,25 tambah 5 itu sama dengan 0,048. Oke ya, itu untuk fraksi mol. Nomor 6 yaitu pengenceran larutan, yaitu penambahan zat pelarut ke dalam suatu larutan. Rumusnya V1M1 sama dengan V2M2. Untuk pencampuran larutan dengan konsentrasi yang berbeda, rumusnya M1 kali V1 plus M2 kali V2 sama dengan M kali V campuran. Langsung ke contoh soalnya supaya lebih paham. Tentukan konsentrasi larutan yang terjadi jika ke dalam 10 ml Na2S2O3 0,5 molaritas ditambah 10 ml air. Oke, ini langsung kita masukkan ke dalam rumus. V1M1 sama dengan V2M2. Yang awal ini yang setelah pencampuran. Untuk volume awal 10 ml, molaritas awalnya 0,5 molaritas. Setelah pencampuran volume menjadi 10 tambah 10 ya. Tadi awalnya 10 tambahin air 10 menjadi 20. Maka molaritasnya menjadi berapa? Itu kita keluarkan yang 20 meter ke ruas kiri. 10 kali 0,5 per 20 sama dengan 0,25 molaritas ya. Itu untuk konsentrasi setelah diencerkan. Lalu yang terakhir, membuat larutan dengan konsentrasi tertentu. Di sini ada dua cara, membuat larutan dari zat padat atau kristal. Yang kedua, membuat larutan dari larutan pekat. Atau soalnya, bagaimana cara membuat larutan natrium hidroksida 0,2 molar dengan menggunakan padatan NaOH sehingga terbentuk 500 ml larutan NaOH ya. Di sini langkah yang pertama kita tentukan dulu berapa massa NaOH yang perlu kita tambahkan ke dalam larutan sehingga terbentuk 500 ml larutan NaOH. Nah, di sini ketahui molaritasnya 0,2 molar, volume 500 ml, air Na-nya 23, O16 hanya 1. Maka kita masukkan ke dalam rumus molaritas. Molaritas sama dengan mol per volume. Molnya massa per mr, volumenya ini karena dalam satuan mililiter menjadi 1000 per mililiter kita ubah. Molaritas 0,2, masanya itu yang kita cari per 40, 23 tambah 16 tambah 1 baru dikalikan 1000 per 500 sehingga diperoleh masanya sama dengan 4 gram. Jadi cara membuat larutannya kita timbang kristal NaOH 4 gram ya, lalu kita tambahkan air sehingga volumenya 500 ml, maka terbentuklah larutan NaOH dengan konsentrasi 0,2 molaritas.
Oke, untuk perhitungan kadar zat dalam campuran sekian sampai di sini. Untuk latihan soalnya sudah saya share di Gizi. Jika ada kesulitan silakan bertanya. Oke, terima kasih. Selamat pagi.